Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio Rivaldo Sinuhaji dengan NIM 123220005 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah pemrograman web. Tugas mata kuliah pemrograman web tersebut yaitu membuat video demo pemrograman sambil disertai penjelasan dengan skenario kasus sebagai berikut. Yang pertama, coding menggunakan PHP biasa atau Laravel atau Express.js. Instalasi tidak perlu didemokan. Yang kedua, menggunakan database Nwin. Instalasi atau input database tidak perlu didemokan. Yang ketiga, membuat beberapa halaman web. Halaman pertama menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik menuju halaman kedua. Yang keempat, halaman kedua menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Halaman ini menampilkan informasi produk, nama produk, dan harga satuan. Nama produk bisa diklik menuju halaman ketiga. Yang kelima, halaman ketiga berisi informasi detail produk tersebut. Halaman ini menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Di bagian paling bawah halaman ini, diberi form yang berisi text box untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli dan sebuah tombol beli. Jika tombol beli diklik, data ini akan dikirim ke halaman keranjang belanja. Yang keenam, halaman keempat adalah halaman keranjang belanja tersebut. Halaman ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta info jumlah, subtotal, dan total harganya. Petunjuk gunakan manajemen sesi. Yang ketujuh, antarmuka penggunaan cukup menggunakan HTML, tidak perlu CSS. Yang ke-8, jika Anda menggunakan Laravel, akses database dapat menggunakan cara konvensional atau dapat menggunakan ORM. Oke, jadi langsung saja kita mulai pemrograman web tersebut. Ya, pertama kita download dulu database yang sebelumnya sudah saya download. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam folder. Folder tersebut sudah saya sediakan, itu tugas besar dan beserta database-nya. Ini akan saya copy langsung. Oke. Di sini saya akan memulai untuk membuka folder yang akan kita buka. Baik, pada halaman tersebut kita harus pertama kali membuat yaitu koneksi ke database-nya. Dalam file koneksi tersebut bertujuan untuk menghubungkan database dengan web yang akan kita buat. Di sini ada variabel host. Ada variabel username. Selanjutnya ada variabel password. Selanjutnya ada variabel database, di mana variabel database tersebut berisi nama dari database yang sudah kita import sebelumnya. Selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan dari database tersebut. Selanjutnya untuk pembuatan ini, jika tidak dapat terhubung, maka akan dilakukan die, yaitu koneksi gagal. Koneksi error.
Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman pertama. Kita berikan nama filenya halaman 1.php. Berikut adalah template dari HTML dengan title-nya akan kita buat dengan nama daftar kategori. Lalu kita buat teks dengan ukuran H1, daftar kategori. Selanjutnya sintaks untuk another list. Lalu kita membuat sebuah tabel. Dengan tabel ini memiliki ukuran border sama dengan 1. Di sini kita akan membuat sebuah hyperlink yaitu anchor href yang akan ketika ditekan dia akan bisa berpindah halaman. Kita akan berikan namanya itu adalah halaman 2.php. Yang dimana tampilannya nanti akan bertuliskan beverage. Selanjutnya akan kita copy paste saja berikut. Selanjutnya yang ini berisi condiments. Yang inilah confection. Ini merupakan kategori-kategori produk yang ada. Jadi dalam daftar kategori tersebut terdapat link anchor href yang akan menuju ke halaman 2 yang ketika kita mengklik. Yang pertama ada beverage, condiments, confections, dairy products, grain atau cereals, meat atau poultry, produce dan seafood. Nah, ini harus kita ubah dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Sini dapat terlihat ada koneksi PHP dan halaman 1. Nah, dalam daftar kategori tersebut sudah ditampilkan apa saja kategori-kategori yang akan ditampilkan, yaitu ada beverage, condiments, confection, dairy product, grains, cereal, meat, poultry, produce, and seafood. Ini bisa diklik namun belum ada isinya karena belum dibuat pada halaman kedua. Nah, selanjutnya akan kita buat untuk halaman kedua.
Kita beri namanya itu halaman 2.php. Di sini akan kita tampilkan teks dengan ukuran H1, yaitu daftar produk. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara halaman 1, halaman 2, dan koneksi. Baik, pada varian SQL ini akan menseleksi dari produk ID, produk name, harga dari produk di mana kategori ID sama dengan kategori. Selanjutnya ada variabel hasil. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil query dalam bentuk tabel. Menampilkan hasil query dalam bentuk tabel. Jika MySQLi number rows dengan variabel hasil result lebih besar dari 0, maka outputkan tabel border dengan ukuran 1. Selanjutnya yaitu head. Selanjutnya menambahkan baris. Berikutnya adalah untuk menampilkan dari ID produk.
Selanjutnya kita akan menambahkan untuk dari nama produk. Selanjutnya kita akan menampilkan harga. Selanjutnya kita akan mengakhiri baris tersebut. Dan juga mengakhiri dari headnya. Selanjutnya kita akan mengakhiri dari bodinya. Pengecekan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat sintaks perulangan, yaitu while. Variable row sama dengan mysqli fetch. Fetch a sock. Ketika variabel row sama dengan mysqli fetch a sock dengan parameter result, maka akan menampilkan Tentunya kita akan membuat sebuah baris dan kolom. Untuk menampilkan produk ID. Selanjutnya kita akan membuat sebuah hyperlink yang menuju halaman 3 nantinya, yang dimana ID sama dengan produk ID tentunya untuk menampilkan harga per unit.
Selanjutnya kita akan menutup dari row tersebut. Di sini akan mengecek variabel terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan, ini bukan menampilkannya, tapi untuk menutup dari T-body-nya. Dan untuk menutup tabel. Nah, dan bagaimana jika if ini tidak lebih besar dari 0, maka akan kita buat yaitu else. Lalu kita akan menampilkan echo tidak ada produk pada produk ini. Selanjutnya akan kita tutup dari PHP yang tadi. Nah, ada yang error. Nah, kita baik pada halaman tersebut kita sudah dapat mengklik linknya dengan ID produk, nama produk, dan harga. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman 3. Oke, langsung kita buat HTML5. Di sini akan kita untuk fungsinya untuk menampilkan dari detail produk. Kita akan membuat sebuah teks dengan tulisan detail produk dengan ukuran H1. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari database-nya. Selanjutnya kita akan mengekstrak parameter produk ID dari URL. Mengekstrak parameter produk ID dari URL. Selanjutnya kita buat statement pengendalian jika I set get ID yang dimana variabel produk ID sama dengan
ID-nya. Selanjutnya kita akan melakukan query untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Melakukan query untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Kita akan menyelect semua data dari products yang dimana product ID sama dengan variabel product ID. Nah, selanjutnya kita akan ingin menampilkan informasi dari produk tersebut. Kita buat if. Lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan menampilkan dari informasi dari produk tersebut. Kita akan membuat tabel border dengan ukuran 1. Selanjutnya adalah untuk menampilkan ID produk. Sini untuk ID produk terlebih dahulu. Produk ID. Nah, untuk menampilkan nama produk kita kopas saja.
berikutnya untuk menampilkan kategori. Oke, selanjutnya kita akan melakukan query untuk mendapatkan nama kategori. Untuk mendapatkan nama kategori. Selanjutnya kita akan men-select nama kategori dari kategoris, yang dimana kategori ID sama dengan variabel kategori ID. Selanjutnya untuk menampilkan result dari kategori, sini saya akan mengecek untuk melakukan query untuk mendapatkan nama kategori tersebut. Kategori ID. Selanjutnya kita akan menampilkan nama kategori dan berikut untuk menampilkan dari harga per unit.
Selanjutnya kita akan memasukkan dari unit dalam stok, berapa jumlah stoknya, dalam melakukan query untuk mendapatkan nama kategori. Dalam unit in stocks, oh iya, di sini kita sudah selesai untuk melakukan query untuk mendapatkan nama kategoris. Selanjutnya kita akan menampilkan form untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Menampilkan form untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Oke. Kita akan membuat form dengan metode dengan tipe post dan action yang nantinya file ini akan dikirim ke halaman keempat yang nantinya akan kita buat. Untuk input type, hidden name, input type hidden name, product ID, value. Oke. Row dari product ID, adanya echo jumlah. Di sini kita akan menginputkan type text. Yang dimana fungsi nanti adalah kita ingin menginputkan berapa jumlah produk yang akan ingin kita beli. Selanjutnya akan kita buat tombol
yang itu untuk mensubmit atas apa yang sudah kita masukkan ke dalam value beli. Terus kita di sini menutup tag form. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan yang ada di halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, yang dimana dalam file yang kita proyek yang kita beli itu ke dalam session. Seperti yang ada di pada soal, yaitu halaman keempat adalah halaman keranjang data tersebut. Halaman ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta info, jumlah, subtotal, dan total harganya. Petunjuk gunakan manajemen sesi. Session start. Kita buat statement pengendalian. Jika I set post product ID dan I set post jumlah, maka kita akan menyimpan data pada session. Menyimpan data pada session. Setelah kita menyimpan data pada session, maka kita akan redirect ke halaman 4. Yang dimana kita akan mengarahkan dia ke location, ke halaman 4. Yang nantinya akan kita buat. Nah, jika tidak, maka echo produk tidak ditemukan. If I share diri ke halaman 4, header location halaman 4 PHP exit else start. Produk tidak ditemukan. Nah, untuk yang pengendalian kuning, ya kita buat else echo parameter produk ID tidak ditemukan.
Selanjutnya kita akan menutup koneksi ke database. Selanjutnya kita menutup tag PHP-nya. Oke. Pada sini halaman 3 kita menampilkan detail produk, yaitu mengekstrak parameter produk ID. Jika iSet get ID, maka akan melakukan semua tindakan yang ada di sini. Jika tidak, echo parameter produk tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan query untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Nah, jika MySQL number of results lebih besar dari 0, maka semua yang ada di sini akan dilakukan. Jika tidak, produk tidak akan ditemukan. Nah, di sini untuk menampilkan informasi products, melakukan query untuk mendapatkan nama kategori, menampilkan form untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli. Sini akan kita memulai session yang gunanya untuk menyimpan data pada session dan meredirect ke halaman 4. Nah, dapat lihat di sini. Oh, ada error di halaman 3 line 16. Oh, ini ada typo ya guys, harusnya seperti ini. Nah sudah dapat ditampilkan. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat halaman 4 yang dimana fungsi halaman 4 nanti adalah untuk menampilkan produk yang telah kita beli. Kita akan membuat halaman 4.php. Sini title-nya akan kita buat bernama shopping chart. Kita akan buat teks dengan ukuran H1. Selanjutnya kita akan mengkoneksikannya ke PHP terlebih dahulu. Session start. Selanjutnya kita akan mengecek apakah user baru saja menambahkan produk ke dalam chart. User baru saja menambahkan produk ke dalam chart. Kita buat statement pengendalian if iSet post produk ID. Dan iSet post jumlah. Nah, ketika iSet dan iSet $post product ID dan iSet post jumlah, maka kita akan membuat array baru untuk menampung informasi produk yang baru saja ditambahkan.
buat array baru untuk menampung informasi products yang baru saja tambahkan. Kita membuat variable item dengan array produk ID dan memilih metode post. Nah, kita telah membuat array yang berfungsi untuk menampung informasi produk yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah chart masih kosong atau sudah berisi. Kita akan buat statement pengendalian if tidak iSet session chart, maka jika kosong maka inisialisasi array chart dengan array yang baru saja dibuat. Sama dengan array item. Selanjutnya else, yang di sini akan jika sudah berisi maka tambahkan array yang baru saja dibuat ke dalam chart. Kita beri sintak array push. Nah, tidak ada error. Selanjutnya kita akan menampilkan chartnya. Kita membuat statement pengendalian if iSet dan session chart
lebih besar dari 0. Sebentar. Oh ini lebih besar dari 0, maka kita akan menampilkan sebuah tabel border dengan ukuran 1. Kita akan menunjukkan tabelnya. Untuk menampilkan ID produk. Selanjutnya kita akan menambahkan yaitu nama produk. Selanjutnya kita menampilkan jumlah. Dan selanjutnya kita akan menampilkan harga. Dan selanjutnya kita akan menampilkan dari subtotal. Lalu kita akan menutup barisnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan ke koneksi database kita. Selanjutnya kita akan menghitung total unit price dari tiap produk di dalam chart. Menghitung total unit price dari semua produk di dalam chart. Kita membuat variabel total unit price sama dengan 0 terlebih dahulu. Ini kita buat for each. As item. Nah, di sini kita akan melakukan query untuk mendapatkan informasi products. Dalam file product ID select all. Dalam variabel SQL kita akan men-select semua data dari produk yang dimana produk ID ini sama dengan variabel produk ID. Jadi kita akan ke variabel result.
MySQLi query ke dalam variabel connect dan SQL. Dalam variabel row itu MySQLi fetch masuk result. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi products. Menampilkan informasi produk dari produk ID, Jadi kita akan mengkompos untuk menampilkan dari yang namanya product name. Akan menampilkan yang dari item, yaitu jumlah. Selanjutnya kita akan menampilkan dari volume row yaitu unit price, harga dari unit tersebut. Setelah menampilkan informasi products, kita akan menghitung subtotal. Kita membuat variabel subtotal sama dengan item. Variabel item. Dimana ini akan dikali dengan row dari unit price. Ini kita akan menampilkan dari TD ke variabel subtotal. Kita akan menutup tabelnya. Setelah selesai menghitung subtotal, kita akan menambahkan subtotal ke dalam total harga produk, yaitu unit price. Setelah selesai, kita akan menutup koneksi ke database.
Nah, di sini kita sudah menutup koneksi ke database. Selanjutnya kita akan menampilkan total unit price. Di sini kita akan menggabungkan dari full span, menggabungkan kolom sebanyak 4. Untuk menampilkan total harga. Total harga unit price. Nah, jika tidak dapat mengerjakan yang di atas, maka echo chart masih kosong. Selanjutnya akan kita tutup tag PHP-nya. Nah, seharusnya ini sudah selesai, jadi akan kita coba untuk mendemokannya. Nah, ulang dari awal. Localhost tugas besar. Nah, dalam daftar kategori di sini terdiri dari beverage, condiments, confection, dairy products, grains atau cereals, meat atau poultry, produce dan seafood. Ini dapat diklik semua. Kita akan lihat satu-satu. Nah, dalam ini akan ditampilkan ID produk, nama produk, dan harga. Di sini saya akan mencoba membeli chai. ID produk 1, nama produk chai, kategori beverage, unit price-nya 18, unit in stock 39. Saya akan membeli sebanyak satu aja. Nah, dalam shopping cart yaitu tempat penyimpanan kita ya, apa yang sudah kita beli itu total ID 1, nama produk chai, jumlah 1, harga 18, subtotal 18. Nah, tampaknya pada halaman keempat ini masih ada error. Oh, ini. Nah, total harga itu 36. Jadi kita akan mengakses halaman 1 kembali, yaitu kita ingin membeli yaitu condiments, yaitu aniseed syrup. Jumlahnya saya ingin membeli 10. Beli. Nah, maka aniseed syrup tersebut dapat kita beli, dan juga makanan yang kita beli tadi akan ditampilkan dalam halaman ini. Nah, di sini saya akan mencoba kembali. Sebesar satu. Nah, dalam daftar kategori saya akan mencoba membeli seafood. Nama Ikura dengan jumlah 10. Saya akan membelinya. Nah, jadi semua produk-produk yang akan kita beli akan ditampilkan di sini. Harga, subtotal, dan total harga. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah tombol yang berguna ketika sudah selesai kita
menginputkan produk yang kita beli, kita dapat membeli produk tersebut kembali dengan kembali ke halaman awal. Ini akan sebuah link. Nah, misal di sini saya akan memesan sebuah produk lagi. Nah, di saat kita sudah membeli sebuah produk, jika kita ingin membeli produk lagi, kita dapat mengklik kembali ke halaman awal. Sebelumnya saya sudah mencoba-coba juga produk-produk yang sudah saya beli, jadi hasil tampilan untuk produknya itu berbeda-beda. Karena saya tadi mengulang-ulang untuk pembelian produk. Nah, beli. Nah, maka apa yang kita beli barusan akan ditampilkan di sini. Jika ingin membeli lagi, saya kembali ke halaman awal. Tofu dengan jumlah 10. Nah, tofu dengan jumlah 10 akan ditambah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari tugas mata kuliah pemrograman web dalam membuat beli produk sederhana. Terima kasih.